Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama kita di Bincang-Bincang Pasti Asik. Oke, perkenalkan, nama aku Daifa dari Prodi PG PAUD. Nama aku Rodatul Jana dari Prodi PG PAUD juga. Kami mahasiswi Universitas Pendidikan di Indonesia semester 4. Nah, jadi tujuan kami itu membuat video bincang-bincang asik ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS kami mata kuliah konsep dasar parenting di PAUD dengan dosen pengaku yaitu Ibu Pepi Nuronia MPD. Oke, sebelumnya kita di sini tuh bakalan bincang-bincang asik mengenai parenting pendidikan Montessori. So, untuk kalian simak video ini sampai akhir ya, jangan di skip, nanti bakalan ada ilmu yang bakalan terlewatkan. Oke, Teana bakalan ngejelasin tentang pendidikan parenting Montessori itu seperti apa ya, Teh? Iya, Teh. Jadi pendidikan Montessori itu salah satu pendidikan untuk anak usia dini yang dikembangkan oleh Maria Montessori. Metode ini menekankan pada kebebasan dan aktivitas anak sambil menerapkan gagasan pembelajaran langsung melalui latihan kelompok dan permainan. Ciri utama metode ini adalah anak akan belajar secara mandiri dan memutuskan apa yang ingin mereka pelajari. Wah, ternyata pendidikan Montessori itu seru banget ya teman-teman. Bisa menerapkan metodenya itu bisa memberikan kebebasan kepada anak-anak itu untuk berkreativitas dan aktivitasnya itu bisa diterapkan melalui berbagai kelompok dan permainan. Asik sekali ya teman-teman. Nah, kira-kira kalau misalkan pendidikan Montessori itu bisa nggak sih Teh diterapkan di rumah itu? Bisa nggak ya Teh? Bisa dengan cara orang tua melakukan kegiatan, contohnya seperti membuat kalung. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan motorik anak untuk memegang benda kecil dan melatih konsentrasi serta kesabarannya. Lalu yang kedua itu bisa dengan cara menyusun puzzle. Puzzle ini salah satu mainan yang cocok untuk anak, tidak hanya bisa melatih kemampuan motorik halus saja, tapi puzzle juga bisa melatih keterampilan memecahkan masalah si anak. Lalu yang ketiga itu bisa dengan cara melukis dengan jari. Kegiatan ini bisa memungkinkan anak untuk mengeksplorasi menggunakan keterampilan sensoriknya. Dengan melukis menggunakan jari, anak dapat mengenal warna dan mengembangkan koordinasi tangan dan mata, serta membantu meningkatkan keterampilan motorik halus si anak. Lalu yang keempat itu bisa dengan cara menuang dan menyendok. Kegiatan ini bisa orang tua menyediakan biji kacang hijau dan sendok, lalu orang tua meminta anak untuk memindahkan kacang hijau dari toples A ke B. Lalu kegiatan ini juga bisa melatih anak untuk konsentrasi dan kesabarannya juga dapat terlatih. Wah, jadi pendidikan Montessori itu bisa diterapkan juga ya di rumah, bisa menggunakan barang-barang yang ada aja di rumah, bisa orang tua itu bisa diterapkan gitu kan ya pendidikannya terhadap anak itu misalkan kayak main puzzle, menyendok, kacang hijau ya tadi Iya, pakai sendok. Nah, itu juga bisa melatih tuh konsentrasinya. Nah, kira-kira kalau misalnya elemen utamanya itu dalam menerapkan metode pendidikan Montessori-nya itu apa ya Teh? Elemen utamanya itu ada dua. Yang pertama itu materi pembelajaran, yang kedua keterlibatan mandiri dengan materi. Jadi dimaksud dengan materi pembelajaran ini tuh pendidikan Montessori itu menggunakan materi yang berbentuk kurikulum kehidupan praktis.
Lalu untuk keterlibatan mandiri dengan materi ini, jadi si anak itu mampu berkonsentrasi untuk waktu yang lama pada aktivitas yang menarik minat spontannya. Wah, seru banget, keren ya ternyata pendidikan Montessori itu ternyata materi pembelajarannya itu juga bisa ya dikaitkan dengan kemandirian anak dan melatih juga konsentrasi anaknya. Nah, terus kalau misalnya tujuannya itu pendidikan Montessori itu apa ya diadakannya itu ya? Untuk tujuannya itu untuk memungkinkan perkembangan optimal anak berupa intelektual, fisik, emosional, dan sosial. Wah, ternyata tujuannya itu untuk mencakup perkembangan aspek anak ya, misal dari intelektualnya, fisiknya juga, seninya juga bisa ya dikembangkan dengan melalui parenting Montessori itu. Nah, kira-kira Montessori itu hebat banget ya teman-teman, asik tuh pokoknya. Nah, sudah berapa lama gitu ya pendidikan parenting Montessori itu udah ada di Indonesia? Untuk pendidikan Montessori ini sudah ada selama lebih dari 100 tahun, Teh. Wah, sudah lama sekali ya ternyata. Montessori itu nggak hanya melatih kemandirian, konsentrasi, tapi juga ternyata sudah lama berdirinya selama 100 tahun lebih. Pokoknya keren deh. Oke, Teh Ana, terima kasih ya sudah berbincang-bincang mengenai pendidikan parenting Montessori. Oke, teman-teman, cukup sekian dari kita. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan ada salah kata atau apa. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.